Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan kerja kelompok kami yang berjudul Demokrasi Terpimpin. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada saya, Romi Hanafi Siregar sebagai ketua, dan ada wakilnya Kevin Reinhardt, sekretaris Catherine Angelika, dan anggota-anggotanya yang pertama ada Siti Aisyah Rahman, Pina Andini, yang ketiga Roito Anastasia, yang keempat Putri Malati, yang kelima Rinaldi Alfarisi. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu demokrasi terpimpin. Setelah Soekarno mengeluarkan dekret pada tanggal 5 Juli 1959, Indonesia resmi meninggalkan demokrasi liberal dan menjadi demokrasi terpimpin. Apa itu demokrasi terpimpin? Demokrasi terpimpin ialah segala sesuatu kepercayaan, keputusan berpusat kepada kepala negara, yang mana kepala negara kita pada saat itu adalah Bapak Soekarno dan Hatta. Latar belakang dicetuskannya sistem demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno. Dari segi perekonomian, sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi tersendat. Oke, bismillah. Tentang ciri-ciri demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin berlangsung dari tahun 1959 sampai tahun 1966. Pada masa ini, keputusan pemerintahan terpusat pada Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin memiliki ciri-ciri antara lain: dominasi kekuasaan Presiden Soekarno, peran dari partai politik yang kemudian dibatasi, peran dari pihak militer atau ABRI dan PKI semakin kuat, penerapan kebijakan manipul atau Yusdek atau Manifesto Politik, Strip Undang-Undang Dasar 1945, sosialisme, demokrasi, ekonomi terpimpin, kepribadian Indonesia, penerapan kebijakan Nasapom atau nasionalis agama komunis, MPRS, menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup, posisi DPR di bawah presiden, pimpinan Mahkamah Agung diberi status menteri, Indonesia keluar dari PBB pada tanggal Januari 1965, Indonesia melakukan kooperasi dengan Malaysia. Kebijakan masa demokrasi terpimpin. Yang pertama, pembentukan Badan Perancang Pembangunan Nasional atau BPENAS. Pada 15 Agustus 1959, pemerintah membentuk Dewan Perancang Nasional atau Depernas yang diketuai oleh Muhammad Yamin dengan anggota sebanyak 50 orang. Tugas Bappenas yakni yang pertama, menyusun rencana jangka panjang dan rencana tahunan bagi pembangunan. Yang kedua, mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan. Yang ketiga, menyiapkan serta menilai hasil kerja mendataris untuk MPRS. Kebijakan yang kedua yaitu penurunan nilai uang atau devaluasi. Pada 25 Agustus 1959, pemerintah mengumumkan keputusan mengenai devaluasi dengan nilai uang kertas Rp500 menjadi Rp50, Rp1.000 menjadi Rp100, pembukuan semua simpanan di bank yang melebihi Rp25.000. Kebijakan yang ketiga yaitu melaksanakan deklarasi ekonomi atau DEKON. Pada tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkan landasan baru bagi perbaikan ekonomi secara menyeluruh, yaitu Deklarasi Ekonomi. Dengan tujuan dibentuknya DEKON adalah untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari imperialisme. Kebijakan yang keempat yaitu meningkatkan perdagangan dan perkreditan luar negeri. Untuk meningkatkan perekonomian dilakukan oleh pemerintah melalui sistem agraris atau pertanian. Sehingga untuk memperoleh devisa dengan melakukan ekspor hasil pertanian dan kemudian menjadi modal impor barang yang belum bisa dihasilkan di Indonesia. Kebijakan yang kelima yaitu peleburan bank. Peristiwa penting demokrasi terpimpin. 1. Dibentuknya MPRS atau sekarang menjadi MPR. Peristiwa pertama yang terjadi pada pelaksanaan demokrasi terpimpin adalah dibentuknya MPRS
Ini juga merupakan salah satu ciri-ciri dari negara demokrasi dan juga faktor yang mendukung adanya perkembangan politik masa demokrasi liberal di masa lalu. 2. Dibentuknya DPAS atau sekarang menjadi DPR. Untuk lebih mendukung demokrasi rakyat, dibentuklah lembaga negara yang baru, yaitu DPAS. Lembaga ini juga dibentuk berdasarkan Perpres yang ada, yaitu nomor 3 tahun 1959 yang diketuai oleh Presiden dan wakil oleh Insinyur Juanda. DPR saat itu diganti dengan DPR GR, pembentukan Front Nasional oleh Presiden Soekarno, pembentukan Kabinet Kerja Indonesia keluar dari anggota PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau disebut dengan BAPPNAS, berkontribusi dalam pembentukan gerakan non-blok. Penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1966 yaitu 1. Menafsirkan Pancasila terpisah-pisah, tidak dalam kesatuan bulat dan utuh. Periode demokrasi terpimpin didasarkan pada penafsiran dari sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tetapi Presiden Soekarno saat itu menafsirkan terpimpin dengan arti pimpinan terletak di tangan pemimpin besar revolusi. 2. Pengangkatan presiden seumur hidup. Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengatur presiden untuk memimpin pemerintahan selama 5 tahun. Tetapi, ketetapan MPRS nomor 3 tahun 1965 mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Seperti dikutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi oleh A. Ubadillah. 3. Presiden membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955. Kebijakan ini membuat hilangnya pengawasan dari lembaga legislatif terhadap eksekutif. 4. Konsep Pancasila berubah menjadi konsep Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. 5. Bergesernya makna demokrasi terpimpin menjadi pemusatan kekuasaan pada presiden. Dalam pelaksanaan periode demokrasi terpimpin, cenderung terjadi pemusatan kekuasaan pada presiden atau pemimpin besar revolusi. Hal ini menjadi pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi dengan lahirnya absolutisme dan terpusatnya kekuasaan pada pemimpin serta hilangnya kontrol sosial. 6. Pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif yang cenderung memihak komunis. Pada masa demokrasi terpimpin, terjadi kecenderungan pemihakan pada Blok Timur atau RRC. 7. Manipul Usdek yang dibuat presiden menjadi GBHN. Manipul Usdek atau Manifesto Politik Undang-Undang Dasar Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia dijadikan garis-garis besar haluan negara atau GBHN tahun 1960. Usdek dibuat oleh Presiden Soekarno, sedangkan GBHN harusnya dibuat oleh MPR. Berakhirnya demokrasi terpimpin. Pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober dini hari, terjadi penculikan dan pembunuhan perwira Angkatan Darat, termasuk 7 jenderal. Kabar dari gerakan 30 September 1965 ini menyebar pada tanggal 1 Oktober dan membuat kericuhan dan kepanikan di masyarakat. Peristiwa G30 September 1965 atau kita sering menyebutnya dengan peristiwa G30 SPKI ini mengubah keadaan politik di Indonesia dan menandai berakhirnya demokrasi terpimpin di Indonesia. Demikianlah penjelasan yang bisa kami berikan mengenai demokrasi terpimpin. Sekian dan terima kasih.